Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita. Jujur aja, saya antusias banget hari ini karena kita bakal ngebongkar satu misteri besar di dunia akademik. Pernah nggak sih Anda ngerasa, wah proposal riset saya ini udah brilian banget nih, tapi ujung-ujungnya tetap ditolak mentah-mentah, pasti nyesek kan? Nah, hari ini kita bakal bertindak jadi detektif akademik buat cari tahu alasannya. Kita akan membedah sumber yang luar biasa daging banget, yaitu bab 6 dari buku Metodologi Penelitian Kontemporer, Kuantitatif, Kualitatif, Mixed Methods karya Dr. Abdurrahman, dosen Pascasarjana Universitas Al-Qalam Malang. Kita akan belajar bareng gimana caranya nemuin novelty atau kebaruan sejati, sampai proposal Anda itu rasanya mustahil buat ditolak. Yuk kita mulai. Oke, kita langsung masuk ke intinya ya. Kenapa sih banyak banget proposal riset yang ditolak cuma gara-gara satu alasan klise, kurang kebaruan? Jawabannya sebenarnya simpel, tapi sering banget terlewat. Banyak dari kita, terutama peneliti pemula, jatuh ke dalam jebakan yang sama. Kita sibuk banget ngerangkum literatur yang udah ada, persis kayak lagi bikin clipping. Alih-alih mengkritisinya. Kita cerita panjang lebar soal apa yang orang udah tahu, tapi lupa nunjukin bagian pentingnya, apa yang orang belum tahu. Nah, disinilah akar masalahnya. Buat keluar dari jebakan itu, di bukunya Dr. Abdurrahman mengenalkan satu senjata andalan, namanya model defisit. Anggap aja ini tuh kayak kaca pembesar kita sebagai detektif. Pendekatan ini strategis banget buat nyari tahu secara pasti apa yang kurang, apa yang keliru, atau apa yang belum lengkap dari kumpulan riset yang udah ada. Jadi, daripada sekedar manggut-manggut setuju sama temuan masa lalu, Anda justru nyari bukti kalau teori saat ini tuh ada cacatnya. Anda mencari petunjuk yang hilang, sebuah gap yang bakal jadi pembenaran mutlak kenapa riset Anda itu wajib banget ada. Biar makin jelas, peta jalan paparan kita hari ini juga udah terstruktur. Pertama, kita bahas jantung dari sebuah proposal. Kedua, cara mengungkap celah di riset kuantitatif. Ketiga, buat yang suka kualitatif, kita singkap maknanya. Keempat, kita bahas gimana kompleksitas riset metode campuran. Dan terakhir, gongnya nih, gimana merumuskan pernyataan masalah yang super kuat. Di akhir sesi ini, Anda bakal punya bekal konkret buat bikin proposal yang kedap air. Kita masuk ke bagian pertama ya, jantung sebuah proposal penelitian. Pendahuluan, khususnya di bagian pernyataan masalah, adalah jantung yang memompa nyawa dari seluruh riset Anda. Coba deh perhatiin gimana alur logika sebuah pendahuluan itu dibangun. Kita biasanya mulai dari tren umum, terus masuk ke tinjauan pustaka kritis. Nah, yang paling menarik dan absolutely krusial itu ada di langkah ketiga, identifikasi defisit. Ini tuh titik baliknya teman-teman. Tanpa adanya gap yang jelas di titik ini, wah seluruh argumen pendahuluan Anda bisa runtuh seketika karena kehilangan fondasi utamanya. Setelah celah itu ketemu dan teridentifikasi dengan tajam, barulah tujuan riset Anda muncul bak pahlawan yang bawa solusi. Sekarang kita geser ke bagian kedua, mengungkap celah riset kuantitatif. Saatnya sang detektif akademik main-main sama labirin angka dan statistik buat nyari lubang di sebuah teori. Ini, walaupun mainannya angka, riset kuantitatif itu kadang punya titik buta loh. Ada 4 jenis defisit utama. Pertama, gap konseptual, yaitu momen ketika teori yang udah mapan ternyata gagal pas dicoba di konteks yang baru. Kedua, gap metodologis, pas alat ukur yang lama mulai diragukan akurasinya. Ketiga, gap sampel. Misalnya nih, riset yang lama valid sih, tapi cuma buat orang kota. Terus gimana buat yang di pedesaan? Dan keempat, gap kontradiktif, saat temuan A bertolak belakang sama temuan B. Nah, tugas Anda adalah masuk dan ngeberesin kekacauan empiris itu. Biar lebih kebayang, bandingin deh dua ide ini. Kalau Anda neliti pengaruh motivasi ke kinerja guru secara umum, wah, itu mau udah ribuan kali dibahas. Ngebosenin banget kan? Tapi coba lihat terobosannya. Peneliti menjadikan budaya pesantren dengan nilai keikhlasannya sebagai variabel moderator. Ini contoh brilian banget buat ngisi gap konseptual. Anda bawa teori lama ke konteks lokal yang sangat khas. Itulah novelty alias kebaruan yang sesungguhnya. Lanjut ke bagian ketiga, menyingkap makna riset kualitatif. Kita tinggalin sejenak ya dunia angka-angka tadi. Di sini, fokus kita beda. Di ranah kualitatif, tujuannya itu ngegali makna terdalam dari suara-suara yang selama ini terabaikan. Ada beberapa defisit yang bisa Anda sasar. Misalnya, gap fenomenologis, saat literatur kehilangan esensi dari pengalaman hidup yang nyata. Atau gap perspektif ketika riset selama ini cuma diisi suara kaum elit. Contoh gampangnya, wacana moderasi beragama itu sering banget didominasi pandangan tokoh besar. Tapi suara akar rumput kayak ustadz honorer di pelosok malah nggak kedengeran. Ada juga gap teoretis dan prosesual, saat teori yang ada ngelupain nuansa budaya lokal dan proses perubahan seiring berjalannya waktu. Coba perhatiin perbandingan mencolok ini.
Kalau Anda bahas fenomena hijrah murni cuma dari sudut pandang aturan fikih atau tren fashion sosiologis, ya biasa aja. Tapi, di mana roh dari fenomena itu? Kebaruan kualitatif yang sejati itu ada pas Anda mengeksplorasi gejolak batin, konflik internal, dan air mata seorang mantan narapidana saat pertama kali bersujud dan justru dijauhin teman-teman lamanya. Celah kualitatif tuh ngebawa pembaca bener-bener ngerasain gimana sih rasanya jadi mereka. Merinding kan? Kuat banget pokoknya. Kita maju ke bagian keempat, kompleksitas riset metode campuran alias mixed methods. Kadang ada fenomena yang terlalu gede dan rumit. Fenomena yang rumit nggak mempan kalau cuma di zoom pakai satu lensa metode. Makanya metode campuran hadir buat nambal kelemahan masing-masing metode tunggal. Ada 4 celah di sini. Gap penjelasan, saat statistik ngasih angka tapi bisu pas ditanya kenapa. Gap eksplorasi, fenomenanya saking barunya instrumen angketnya aja belum ada. Gap triangulasi, butuh konfirmasi temuan unik wawancara ke populasi yang masif. Dan gap kompleksitas, di mana pakai satu metode aja udah dijamin bakal ngasih gambaran yang pincang. Contoh nyatanya kayak gini nih. Kalau cuma nyebar survei, Anda mungkin cuma dapat kesimpulan, oh literasi zakat digital itu rendah, titik. Angka itu nggak bisa ngomong lebih jauh, tapi coba deh di mix. Gabungin survei tadi sama wawancara mendalam langsung ke para kiai. Aha, tiba-tiba Anda nemu kalau ada resistensi teologis loh dari tokoh agama tradisional terhadap teknologi itu. Keren kan? Pendekatan ini benar-benar menjembatani jangkauan angka dengan kedalaman makna. Akhirnya kita sampai di bagian kelima, merumuskan pernyataan masalah kuat. Ini adalah babak penentuan dari seluruh investigasi kita. Dengar ya, sebelum Anda ngetik satu kata pun, masukin ide Anda ke dalam mesin penyaring super ketat ini. Namanya kriteria Finer. Tanyain ke diri sendiri. Risetnya visible nggak? Alias secara teknis dan dana mungkin nggak dilakuin. Interesting nggak buat Anda dan komunitas akademik? Novel nggak? Beneran nambal gap nggak? Etikal nggak? Melanggar etika nggak nih? Dan pastinya, relevan nggak buat ilmu pengetahuan atau kebijakan? Kalau ada satu aja yang gagal, scratch that, buang idenya dan cari yang baru. Nah, setelah idenya lolos saringan, Anda juga harus peka sama format penulisannya. Beda target, beda gaya loh. Kalau buat artikel jurnal, gayanya harus naratif. Ngalir indah, jadi paragraf, di akhir pendahuluan, ringkas aja. Tapi, kalau buat tesis atau disertasi, Anda harus buat skematis mungkin. Gunakan penomoran 1, 2, 3 di subbab tersendiri, biar dosen penguji bisa langsung dan gampang ngeliat ketegasan batasan masalah Anda. Jadi, poin krusialnya, sebagai checklist terakhir sebelum nge-submit proposal, pastiin Anda udah mencentang 4 hal ini. 1. Clarity, harus to the point nunjukin apa yang kosong. 2. Justification. Ini harus didukung literatur kritis ya, bukan perasaan atau asumsi pribadi Anda. 3. Fokus. Batasan variabelnya harus jelas supaya risetnya nggak kemana-mana. Dan 4. Urgency. Anda harus berani nunjukin dampak negatif apa yang bakal terjadi kalau riset ini nggak dieksekusi hari ini juga. Sebagai penutup dari paparan kita kali ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan provokatif buat Anda renungkan. Coba tanya ke diri sendiri. Apakah riset Anda selama ini cuma sekedar mengulang apa yang udah dikasih tahu orang lain atau benar-benar berhasil menambal lubang pengetahuan yang ada? Ingat ya, sebagai detektif akademik, tugas utama Anda itu menemukan defisit. Gunakan kaca pembesar Anda, temukan celahnya, dan jadikan riset Anda itu betul-betul tak tergantikan. Terima kasih banget udah nemenin saya di sesi bedah materi ini. Jangan lupa untuk mempraktekkan apa yang udah kita pelajari. Sampai jumpa di lain kesempatan dan selamat menemukan kebaruan Anda.